Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Oke. Semoga kabar baik selalu menyertai ya sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di channel reading tentang dia dan tentang kamu. Kepoin aja ya. Apakah yang dia pikirkan tentang hubungan ini denganmu? Dan tentang hubungan denganmu. Yang dia pikirkan itu apa? PHP-in, manfaatin, atau memang tulus? Itu endingnya seperti itu. Nanti kita akan lihat. Kita kepoin aja. Tetap fokuskan hati, pikiran, pandangan. Ya, apa yang kamu pikirkan di sini agar identitas dan tertumpah. Tetap berdoa hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena hanya Allah yang menjawab dengan tepat dan benar. Ini adalah sebagai klarifikasi, motivasi dan pembelajaran saja, tidak untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Karena apa? Karena tanggung jawab hidup ada di tanganmu. Ambil yang manfaat, yang tidak manfaat dibuang saja. Oke, kartu pertama tentang sebuah pembuktian, tentang sebuah keinginan untuk membuktikan. Ya, dia ini memanfaatin kamu, cinta benar atau PHP-in aja, ya, atau tulus gitu. Ada dia punya rencana, punya planning ke depannya dalam hubungan ini yang terlihat seperti itu. Kita akan lihat kartu selanjutnya agar semua bisa terbaca secara berurutan. Tetap di channel Kondes Mendes tentang hati dan jiwa ya, fokus. Ada langkah atau gerakan atau aksi yang baru dia jalanin. Dia ibaratnya tuh udah berusaha besar, secara besar itu udah berusaha ya. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Dia mempunyai rencana ya, tetapi dia juga mempunyai kehati-hatian karena di sini dia mempunyai orang masa lalu. Sebetulnya dia belum bisa move on dengan orang masa lalu, tapi terhubung dengan kamu, dan dia di sini melakukan sebuah pembuktian ya, karena dia mempunyai ketulusan cinta buat kamu. Ketulusan cinta buat kamu. Di sini juga ada hubungan triparti, tetapi hubungan triparti itu di sini dilihatnya adalah ada lajang ketemu lajang mempunyai anak, atau seseorang ada mempunyai pasangan, atau pasangan ini kamu dulu baru dia yang datang, orang ketiga ini. Tapi ini kartunya ada di depan, jadi dimaknai akan sesuatu, bukan berarti bukan triparti, cuman lajang yang mempunyai single parent yang mempunyai anak gitu ya. Dan dia ingin melakukan sebuah pembuktian, mempunyai rencana untuk kedepannya bersama kamu, karena dia sudah mempunyai ketulusan cinta buat kamu ya, dan dia sudah sedikit banyak berusaha untuk bisa move on dari orang masa lalu. Tetapi ini dia di tebaran kartu ini terlihatnya rencana dia ini, yang dia punya rencana ini, ada sebuah keinginan pembuktian seperti itu. Mudah-mudahan benar-benar tercapai. Kita akan lihat lanjutnya. Dia mempunyai ketulusan cinta untuk kamu dan banyak peluang untuk kamu. Ini bisa single parent ketemu single parent ketemu lajang, atau lajang ketemu single parent, tetapi dia mempunyai anak, seperti itu ya. Ada pergerakan ke depan yang dia ingin lakukan di dalam hubungan ini yang dia pikirkan tentang kamu ya. Dia akan berani melangkah ke depan untuk menuju ke kamu ya, karena dia bahagia bersama kamu. Sebetulnya itu yang dia rasa ya, dan dia selalu bertahan untuk bisa mempertahankan perasaannya ini ke kamu, walaupun mungkin kamu terkadang nggak percaya atau kamu bimbang terhadap perasaan dia ke kamu, karena dia begitu, sepertinya kalau mungkin awal-awal dia memang betul-betul mengatakan perasaannya ke kamu, tapi untuk mungkin 4 bulan ke sini dia nggak pernah lagi ada yang dinamakan effort, atau dia bahkan
untuk menghubungin kamu pun tidak dia lakukan kalau tidak kamu menghubungi dulu, ya. Seperti itu. Jadi seolah-olah dia itu sudah tidak ingin kamu lagi gitu. Makanya kamu menonton video ini untuk mencari jawaban sebetulnya apa yang dia pikirkan tentang kamu dan hubungan ini gitu. Dia mencintai kamu setulus hati. Kamu adalah orang yang dia cintai, ya, setelah orang masa lalunya. Walaupun dia terkadang masih teringat oleh kenangan masa lalu yang membuat dia tidak bisa bersatu, ya. Ini adalah kelimpahan cinta yang dia punya untuk kamu, ya. Ya, dia mempunyai planning untuk hubungan ini, tetapi mungkin kamu tidak cukup tahu karena dia tidak pernah mengatakan, cuma mungkin ngajak menikah tapi nggak ada perkembangannya, atau selalu minta ditunggu, tunggulah aku, karena dia juga mungkin dalam keadaan terpuruk, ya, karena dia sendiri sebetulnya kan masih dalam keadaan kesulitan gitu. Terlihatnya seperti itu, dia masih kesulitan, masih kayak ibaratnya kalau hidup itu masih bertahan dengan uang seadanya atau ngirit gitu, ya, orang bilang tuh ngirit, apalagi untuk mewujudkan pernikahan ini. Makanya dia lebih baik diam karena dia lebih fokus pada pekerjaannya dan planningnya untuk bisa memiliki seperti yang kamu mau, yaitu menikah. Seperti itu sebetulnya. Itu dia lebih baik di diam. Tetap dia sayang dan cinta sama kamu dan tetap nyaman bersama kamu, tidak ada perubahan apapun, karena itulah perasaan yang dia punya ke kamu, yaitu ketulusan cinta karena tulus dari dalam hati, cinta yang besar, cinta karena Allah, bukan cinta abal-abal, dan dia tetap sayang sama kamu. Dan di sini terlihatnya dia akan bergerak melangkah ke depan, dan saat ini memang dia lagi berusaha untuk bisa menjadi seseorang yang lebih pantas untuk kamu. Dia masih bertahan dengan ibaratnya berhemat hidup untuk tetap berada di sini, ya, karena dia memang sayang sama kamu. Mungkin, ya, masih bisa berdekatan dengan kamu, tetapi dia tidak bisa berkutik apapun, tidak bisa bicara banyak karena dia belum bisa membuktikan apapun tentang kehidupannya untuk mewujudkan planning kalian berdua, yaitu menuju ke jenjang pernikahan. Dia paham itu. Dan di sini terlihatnya juga dia tetap bertahan dengan cintanya ke kamu. Seperti itu, ya. Jadi kalau kamu bertanya apakah yang dia pikirkan tentang hubungan ini denganmu, karena mungkin kamu agak bimbang karena dia tidak ada pergerakan saat ini, lebih banyak diam, ya, enggak banyak menghubungi kamu, enggak ada lagi yang dinamakan perhatian kayak kepedulian seperti dulu. Bukan begitu, karena dia lebih fokus pada planningnya itu. Ya, lebih ke planning, dia lebih fokus ke sana, lebih untuk memperbaiki hidupnya atau untuk pertumbuhan perkembangan. Kalau dia berkarir, ya karirnya untuk mengembangkan diri agar bisa nanti mendapatkan penghasilan seperti dia planning, dan memang bisa ibaratnya tuh nggak hemat banget kayak sekarang, hidupnya itu di bawah rata-rata, ya. Dia lebih ke ngirit, ya, ngirit hidupnya karena sulit, ya. Ya, di sini ada pesan buat kamu, ya. Ya, dan lebih baik ini ada sesuatu yang harus kamu pahamin dalam hubungan ini. Kamu mungkin ini adalah suatu kesalahan menurut dia, ya, tetapi itulah yang dia lakukan daripada nanti menimbulkan suatu pertengkaran atau kesalahpahaman. Justru di sini sebetulnya menimbulkan suatu persalahan, tetapi mudah-mudahan setelah menonton video ini kamu jadi lebih ngerti, ya, bahwa dia itu tidak bakal mengingkari janji. Dia tahu tujuan hidupnya, tujuan daripada
hubungan ini, dan dia memang memikirkan tentangmu untuk mewujudkan apa yang menjadi planning kalian berdua. Tetapi saat ini memang dia lagi dalam keadaan lebih kesulitan ya, kalau aku lihatnya lebih dalam pekerjaan tentunya, dan dia sekarang lebih fokus pada pekerjaan akan menjadi lebih baik seperti itu. Jadi di sini ada pesan untuk mengampuni atau memaafkan saja. Kamu harus berlapang dada kalau memang kamu cinta sama dia ya, seperti itu. Memaafkan tentang, jadi kamu harus positive thinking aja ya, bukan karena dia tidak mau kamu menghubungi kamu, tapi memang dia lebih fokus. Kamu pasti akan merasakan seperti yang dia rasakan kalau kamu cinta. Apa yang dia rasakan tentang kehidupan dia, yaitu kebingungan. Sisi lain dia cinta sama kamu, sisi lain dia harus menikahi kamu karena ingin menikahi kamu atau ingin hidup bersama kamu. Sisi lain dia dalam kesulitan untuk mewujudkan rencana kalian berdua. Jadi dia saat ini lebih fokus untuk planning, untuk memperbaiki kehidupannya dulu ya, seperti itu ya. Sebetulnya hal ini juga bisa kamu ambil keputusan kalau kamu memang sudah tidak cinta sama dia. Dia tidak akan teriak seandainya kamu mengambil sebuah kebebasan punya kamu, yaitu kamu bisa bebas melepaskan dia untuk mencari yang lain ya, atau kamu tetap akan bertahan untuk dia. Yang pasti pengertian di sini dipinta oleh dia untuk lebih memberikan kebebasan dia juga, dan ini kebebasan juga kamu punya, dimana kamu bisa melakukan hal-hal yang menurut kamu lebih baik daripada bertahan untuk dia gitu. Jadi dia juga akan legowo seandainya kamu akan meninggalkan dia, karena mungkin dia tahu ini adalah kesalahan dia tidak menghubungin kamu, karena dia tidak tahu apa yang dia akan sampaikan, karena saat ini dia lebih fokus pada kehidupannya lagi dalam morat marit, kalau orang bilang itu lagi dalam keadaan kesulitan gitu. Tapi sisi lain dia ingin menepati janjinya dengan kamu. Jadi ada kebebasan. Nah kalau kamu memang tidak bisa dan tidak sanggup untuk mempertahan dengan dia, ya kamu tinggalkan, nggak apa-apa. Tetapi kalau kamu masih sayang, ya kamu nunggu, itu lebih baik. Tetapi juga kamu harus siap dengan segala apapun yang terjadi. Sebenarnya kamu sudah menunggu lama, tapi endingnya nanti tidak bisa bersatu, itu bukan karena dia nggak mau, tetapi memang namanya menghalalkan itu tidak gampang ya. Menghalalkan gampang, tapi setelah menghalalkannya itu yang nanti akan timbul konflik. Dia bukan tipe orang yang memohon atau mengandalkan pasangan wanitanya, tapi kali ini yang wanita ya, ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Tapi dia sosok yang ingin menjadi seorang pemimpin keluarga itu yang benar-benar bisa menjadi penanggung jawab, bisa bertanggung jawab seperti itu. Jadi seandainya kamu memang sudah tidak ingin menunggu, ini kamu mempunyai kebebasan di sini ya. Kamu boleh bisa meninggalkan dia tanpa kata pun nggak apa-apa, dia akan mengerti seperti itu. Bantuan ya, atau kamu akan membantu dia, boleh, bantulah dia. Dia butuh support dari kamu, dia butuh energi penyemangat dari kamu, seperti itu. Butuh semangat dari kamu ya, kalau kamu memang sayang. Tetapi kalau tidak, ya kamu bisa meninggalkan dia. Itu pun dengan cara begitu kamu termasuk membantu dia untuk melepaskan sesuatu yang menjadi janji. Artinya dia tidak mengingkari janji, tapi kamu yang meninggalkan, seperti itu ya. Di sini ada yang namanya help, jadi membantu dia untuk melepaskan permasalahan seperti itu. Oke. Sekarang kita akan shuffle penegasannya. Di sini ada yang disebut beban tanggung jawab, itu yang saat ini dia rasakan. Dia single parent yang punya anak, atau kamu single parent yang punya anak. Kamu letakkan energi kalian, atau dia lajang tetapi sebagai kakak sulung atau tulang punggung keluarga. Itu yang dia rasakan saat ini. Jadi dia nggak sempat bagaimana mau mikirin cinta kalau dia sendiri dalam problem, yang dia sendiri belum tahu jalan keluarnya. Ditegaskan di sini. Jadi kalau dia diam nggak nge-WA kamu,
bukan karena nggak cinta atau bukan karena dia ingkar janji, tetapi memang dia lebih baik menahan diri untuk tidak nge-WA, dan dia lebih fokus pada kehidupannya. Kehidupannya itu di sini kamu masuk ya, masuk ke dalamnya, yaitu untuk membuktikan planning kalian, yaitu untuk bersama. Ya, seperti itu. Kita akan lihat lagi kartu selanjutnya. Di sini ada sebuah keinginan, ya, sebuah keinginan untuk sukses. Ya, tapi nanti sepertinya dia akan mengalami sebuah kesuksesan. Akan ada sebuah kesuksesan yang akan dia temui. Ya, lepas dari beban tanggung jawab yang berat ini menjadi sebuah kesuksesan. Bukan lepas, tetapi dia tetap dalam keadaan bertanggung jawab, tapi dalam usahanya dia sukses. Walaupun saat ini dia dalam keadaan bimbang, ya. Walaupun saat ini dia dalam keadaan bimbang, dalam keadaan bimbang atau khawatir, karena sebetulnya dia tuh juga kepikiran kamu loh, memikirkan kamu terus loh, memikirkan tentang hubungan ini loh. Tetapi kan derita nggak dipinta, kesukaan tidak bisa dipaksa, seperti itu. Jadi kita berencana, sang pencipta yang menentukan gitu loh. Jadi semua ini membuat dia ya diterima dengan legowo gitu. Seandainya kamu juga ingin meninggalkan dia, ya sudahlah, mungkin belum jodoh gitu. Tapi kalau kamu mau menunggu, dia akan lebih semangat lagi, ya, seperti itu. Terlihatnya di sini kekhawatiran nanti akan terjadi yang namanya kesuksesan dalam bisa menyelesaikan problem dan masalahnya, menjadi seorang yang berhasil. Ya, sekarang memang kekhawatirannya besar sekali, ya. Sebetulnya kalau dipertanyakan, dia juga nggak menyukai, ya, tidak menyukai kejadian ini, tetapi kita manusia nggak bisa menolak, ya kan, nggak bisa menolak. Jadi kalau kamu sama-sama dia, bantu dia untuk lebih semangat gitu, kasih semangat dia, doakan yang terbaik untuk dia gitu. Ya, banyak cinta, banyak kasih sayang, ini yang dia punya. Satu langkah lagi menuju ke sebuah pernikahan, karena di sini terlihatnya memang dia ingin menikahi kamu, ya. Dia ingin menikahi kamu, ingin hidup bersama kamu. Karena kenapa? Dia nyaman bersama kamu dan dia bahagia bersama kamu, seperti itu. Dan dia memang sudah belajar move on dari orang masa lalu setelah bersama kamu. Dia yakin dengan perasaannya bersama kamu, dan dia mempunyai keberanian untuk melangkah ke depan di dalam hubungan ini. Jadi apakah yang dia pikirkan tentang hubungan ini denganmu? Tentang sebuah pembuktian yang ingin dia laksanakan, termasuk daripada planning kalian terhubung sudah lama, menjalin hubungan sudah lama, sudah komitmen untuk hidup bersama, dan dia ingin mewujudkannya itu. Tetapi saat ini dia dalam masalah, yaitu tentang kehidupannya, di mana dia lagi dalam keadaan terpuruk, ya, bukan terpuruk lagi, tentang pekerjaannya pun dia morat-marit gitu, ya. Dalam hidupku, dalam keuangannya pun dia ibaratnya tuh kayak ngirit gitu loh. Jadi seperti itu, bukan ya, ngirit itu ada uang tapi pas-pasan gitu loh. Nah, dia hidup dengan seperti itu. Makanya kenapa dia nggak nge-WA kamu atau nggak ngubungin kamu, atau dia sedikit kayak orang yang nggak peduli, bukan berarti dia udah nggak cinta atau ingin mengingkari janjinya. Memang dia lebih fokus pada kehidupannya gitu, ya. Oke, di sini ada energi Gemini. Ada energi Gemini, ada energi Pisces, ya. Juga di sini ada energi Capricorn, ada energi Aquarius, ya. Ada juga di sini energi Capricorn kuat sekali, ya. Leo, ada Leo, ya.
Juga di sini ada energi, kita lihat Aquarius kuat juga ya. Dan ada energi Sagittarius. Yang paling dominan adalah energi Gemini, energi Leo, energi Aquarius ya. Dan ada energi Libra. Libra juga ada, Aries ya, tapi yang paling dominan adalah Aquarius, Leo, Gemini, Pisces ya, kuat sekali. Oke, semoga ini bisa menjadi wawasan atau menjadi antisipasi buat kamu ya. Jangan sampai suudon ya. Mungkin segala sesuatu orang melakukan atau tidak melakukan itu ada alasannya. Semua orang basicnya itu baik dan punya alasan. Kalau dia sekarang tuh agak cuek sama kamu, kalau kamu masih cinta ya monggo ditunggu saja, karena dia akan menepati janjinya insya Allah. Tetapi kalau kamu memang sudah tidak bisa bertahan, ya ditinggalkan saja, dia akan legowo dengan kepergian kamu, karena memang dia merasa saat ini bersalah karena tidak bisa mewujudkan dengan cepat. Orang ini agak lambat ya. Tolong kirimkan energi kamu buat aku saat menshuffle pesan ini. Kalian sangat menarik pesan 5 kartu. Oke. Kalian akan buka satu persatu pesan. Pesan buat yang menonton video ini. Terima kasih sudah klik video ini. Hubungan yang stabil. Sebetulnya hubungan ini stabil ya. Stabil, nggak ada masalah. Cuman mungkin karena ada perubahan sedikit, tapi dia nggak ngomong sama kamu jadi penasaran gitu loh ya. Jadi kamu harus cari tahu sendiri. Girl, ini bisa vice versa, bisa maskulin ataupun feminim. Wanita kan bicara tentang perasaan, disinilah kamu keluar ya. Love, dua hati bertemu, kalian tuh saling mencintai ya, jadi tidak bisa terpisahkan ya. Dia juga bukan tipe orang yang abal-abal ya. Jadilah pohon yang rindang. Saat ini dia membutuhkan semangat, membutuhkan motivasi kamu, yang kalau memang kamu cinta, doakan yang terbaik dan selalu berikan semangat buat dia. Egois, tidak boleh egois. Egois itu buat diri sendiri, untuk keperluan diri sendiri ya. Kalau ego itu berbeda lagi. Kalau ego itu suatu keinginan yang harus, hal positif pastinya. Tetapi kalau egois itu untuk pembenaran diri sendiri ya. Dia nggak mau ngabarin, marah. Dia ini kenapa orang kok benar-benar nggak mau kasih kabar. Tetapi ini sudah dibacakan alasannya kenapa. Jadi kamu udah cari tahu kenapa dia seperti ini, ada alasannya. Jadi kamu jangan egois, jangan menjudge dia orangnya nggak peduli sama kamu ya. Memang dia dalam keadaan kesulitan seperti itu ya. Oke sahabat Kundes Mendes Tarot tentang hati dan dia, semua sudah Kundes sampaikan. Semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Jangan menjatuhkan just ya, ngejudge seseorang tanpa melihat buktinya, atau menuduh seseorang tanpa melihat buktinya. Tetapi cari tahu dulu kenapa kok dia seperti ini, agar tidak menjadi sebuah kekeliruan ya. Dan tetap libatkan Gusti Allahmu setiap mengambil keputusan langkah hidup. Kalau misalkan kamu yang meninggalkan atau untuk menunggu dia, tetap libatkan Tuhan untuk bisa kamu mengerti bagaimana seharusnya pergerakan kamu, harus bertahan atau meninggalkan ya, seperti itu. Dan gunakan intuisi hati kamu. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang saja seandainya kalian tidak resonate ya. Dan buat yang mau personal reading, monggo silahkan personal reading ya. Sekarang lebih cepat pergerakannya, prosesnya. Oke.
Ada kesalahan, ada mengikuti menestara tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Tetap optimis, tetap jaga kesehatan, tetap jadi orang baik dan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Semua cintailah karena Allah, karena semuanya Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia. Jadi seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, kamu tidak akan merasa menyesal atau ikhlas karena memang semuanya kehendaknya. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.